Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Proses uji coba trek baru layang LRT Jakarta di sepanjang Jalan Pemuda yang menghubungkan Stasiun Velodrome dan Stasiun Rawamangun telah dilakukan pada tanggal 30 September lalu menggunakan kereta MRV ataupun Maintenance Rail Vehicle. Yang kita tunggu adalah trek kedua sehingga Stasiun Velodrome dan Stasiun Rawamangun tersambung secara penuh. Apakah nanti setelah tersambungnya kedua stasiun ini menggunakan dua trek yang sudah ada dan segera dioperasikan tanpa harus menunggu secara keseluruhan pembangunan LRT Jakarta sampai ke Manggarai, kita belum tahu. Namun apabila itu terjadi tentu akan memudahkan mobilitas warga dan masyarakat sebagai pengguna LRT Jakarta yang dari arah Pegangsaan 2 ke arah Velodrome tidak lagi turun di sini lalu transit ke arah halte Transjakarta Pemuda Rawamangun, namun dapat terus menaiki rangkaian kereta sampai ke stasiun Rawamangun. Baik, kita berada di stasiun Velodrome di hari Minggu. Nampak para penumpang cukup ramai ya menggunakan moda transportasi ini. Apalagi nanti pada saat tersambung keseluruhan sampai ke arah Manggarai, bahkan sampai ke arah Duku Atas yang sangat kita tunggu bersama. Nah, ini adalah trek yang kemarin sudah selesai ya di bagian sisi barat. Kemudian untuk yang sisi timur masih terputus, dapat kita lihat masih ditutup dengan panel. Kemudian untuk rel ketiga yang berfungsi untuk mengalirkan catu daya listrik ke rangkaian kereta juga sudah terpasang ya. Kalau kita perhatikan di sini, walaupun kereta MRV kemarin tidak menggunakan rel ketiga ini sebagai penggerak karena kereta MRV menggunakan mesin diesel. Rangkaian kereta LRT Jakarta di stasiun Velodrome saat ini ya untuk parkir ataupun untuk menunggu penumpang itu berada di sisi timur, dikarenakan sisi barat proses kemarin uji coba berlangsung dan masih ada proses-proses pembangunan lanjutan. Baik, di berita Jakarta di sini dapat kita lihat secara keseluruhan ya penyelesaian dari LRT Jakarta fase 1B ini hampir 30%. Ini agak lebih lama beritanya kemarin. Lalu untuk masyarakat yang berada di sini semuanya rata-rata itu mendukung proses pembangunan dari layang LRT Jakarta yang baru ini, walaupun selesainya nanti pada tahun 2026. Hanya saja dengan dibangun moda transportasi ya di sini infrastrukturnya tentu akan meningkatkan nilai dari area ataupun tanah bangunan yang ada di sekitar jalur layang LRT Jakarta fase 1B ini. Tentunya jalan yang berada di sepanjang jalur pembangunan layang LRT Jakarta itu akan mengalami kepadatan-kepadatan dan juga telah dilakukan upaya-upaya oleh pihak-pihak terkait untuk tetap dapat mengalir ya arus lalu lintas dengan melakukan rekayasa. Jadi untuk yang lewat di sekitar Jalan Pemuda kemudian ke arah Pramuka yang mungkin terkena kemacetan, kepadatan bahkan sampai ke Jalan Tambak dan Manggarai, harap dapat mencari jalan alternatif ya. Kemudian LRT fase 1B ini ditargetkan dapat membawa nantinya 80.000 penumpang per hari. Nah, itu sebenarnya adalah penumpang LRT Jabodebek ya. Sejak dari dioperasikan LRT Jabodebek tahun lalu hingga saat ini, hari ini rata-rata 80.000 penumpang. Nah, LRT Jakarta nanti kalau tersambung secara keseluruhan juga diharapkan dapat mengangkut penumpang sebanyak LRT Jabodebek saat ini sehingga mobilitas masyarakat yang dari arah ya Jakarta Utara menuju ke pusat kota Jakarta bahkan sampai ke Duku Atas nantinya dapat menjadi lebih baik dan lebih cepat. Proses-proses pembangunan dapat kita lihat di media sosialnya Waskita Karya, ini hanya cuplikan saja. Silakan merefer ke link yang ada. Nah, progres pembangunan di sini ya dikerjakan setiap malam oleh para pekerja untuk menyelesaikan trek-trek yang ada, termasuk kemarin yang diuji coba yaitu trek yang berada di sisi timur ataupun sisi utara Jalan Pemuda. Nah, trek tersebutlah dilewati rangkaian kereta MRV ya.
Kemudian jumlah pilar-pilar itu juga sudah makin lama makin banyak ya, seperti yang kita lihat di sini ada 2 zona pembangunan, ada zona 1 dari arah Velodrome Pemuda sampai ke Pramuka, kemudian ada zona 2 dari arah Pramuka ke arah Matraman dan Manggarai. Ini adalah kereta MRV yang kemarin dilakukan uji coba pada tanggal 30 September. Kereta ini bergerak dari arah stasiun Velodrome ke arah stasiun Rawamangun dan kembali, walaupun yang kita lihat stasiun Rawamangunnya sebenarnya belum selesai ya, masih dalam pengerjaan dan ada penyelesaian bagian-bagian atap dan dinding dari stasiun. Nanti kita akan lihat lebih detail di video berikutnya. Untuk proses uji coba sudah sesuai dengan target yang direncanakan, yaitu bulan September. Walaupun pada akhir September ataupun tanggal 30 September, namun uji coba dapat berlangsung dengan baik. Kereta MRV ya, ataupun Maintenance Rail Vehicle ini sebenarnya adalah kereta khusus yang berperan penting dalam perawatan ya, karena maintenance ya, sarana dan prasarana LRT Jakarta. Nah, MRV ini juga bisa ya mendorong kereta LRT Jakarta ataupun LRV yang mengalami masalah di lintasan ya, seperti itu. Kemudian ada gerbongnya juga apabila dibutuhkan untuk ditarik. Untuk model dari kereta MRV ini mirip dengan lokomotif ya, ataupun lokomotif diesel dari kereta-kereta jarak jauh. Kemudian lebar dari sepur ataupun lebar dari antar rodanya dan rel yang dilakukan maintenance oleh kereta ini adalah 1435. Ini standar dari LRT Jakarta. Baik, untuk lebih detail kita akan coba melihat dari sisi bawah ya, long span ataupun lengkung panjang dari arah Jalan Pemuda di pilar 3B di depan kita dan tersambung ke pilar 2B di sudut dari stadion Velodrome, kemudian tersambung lagi ke satu pilar paling ujung yang ke arah stasiun Velodrome, yaitu 1B. Untuk jalur yang kalau kita perhatikan di sini memang menurun dari arah stasiun Rawamangun karena ini menyesuaikan ketinggian dari stasiun Velodrome. Stasiun Rawamangun itu lebih tinggi dibandingkan dengan stasiun Velodrome karena dari arah stasiun Rawamangun nanti akan crossing ya ke arah jalan tol Tanjung Priuk Cawang ataupun sebaliknya, dan menuju ke Jalan Pramuka serta terus ke flyover Pramuka menuju ke arah Matraman, Jalan Tambak yang juga cukup tinggi, crossing lagi di atas KRL ya di sekitar pintu air Manggarai sampai di stasiun Manggarai. Area ataupun kawasan konstruksi di bagian bawah dari layang LRT Jakarta di lengkung yang ada di depan kita ini sudah mulai diperkecil sehingga arus lalu lintas ya di sekitar area ini lebih lancar dibandingkan dengan sebelumnya karena ruangan yang tersedia, lajur-lajur jalan sudah banyak yang dikembalikan sehingga kendaraan-kendaraan dapat melewatinya dengan nyaman. Kita akan menyeberang ke arah bawah dari layang LRT Jakarta yang menghubungkan Jalan Pemuda dan juga stasiun LRT Jakarta Velodrome. Area pejalan kaki di sini dibatasi oleh barrier plastik berwarna merah ya. Kemudian masih ada plat-plat besi yang dapat kita lihat di sisi bawah. Ini mungkin tadinya bekas lubang ataupun galian. Nah, nanti akan ditutup secara keseluruhan setelah selesai ya secara penuh pembangunan LRT Jakarta ini. Masuk ke jalan balap sepeda tetap satu lajur ya, karena di bagian bawah masih ada material-material yang tersisa dari proses-proses pembangunan yang pernah berlangsung. Di sini adalah titik awal pada saat groundbreaking kelanjutan dari pembangunan LRT Jakarta fase 1B yang dilakukan oleh Pak PJ Gubernur dan juga Pak Menteri Perhubungan pada akhir Oktober lalu, dan ini sebagai bentuk komitmen dari pemerintah untuk terus membangun infrastruktur di Jakarta bagi mobilitas masyarakat ya agar lebih mudah, lebih cepat dan lebih baik. Tentu Jakarta akan menuju kota yang lebih maju
dan dapat mensejajarkan diri dengan kota-kota besar lainnya yang ada di Asia Tenggara yang telah maju terlebih dahulu infrastrukturnya seperti Singapura dan juga Kuala Lumpur serta Bangkok. Baik, kita akan naik ke stasiun LRT Jakarta Velodrome. Kita akan melihat beberapa lokasi di atas ya, agar kita bisa memperhatikan bersama proses-proses pembangunan ini. Karena nanti mungkin saja di waktu-waktu yang akan datang ya, dengan adanya video ini maka akan dapat dilihat ya oleh anak cucu kita bahwasannya di sini telah mulai dibangun, diteruskan layang LRT Jakarta sebagai salah satu moda transportasi yang lebih baik ya di kota Jakarta sendiri. Di bagian bawah dapat kita lihat area yang ditutup ya, di bawah dari layang LRT Jakarta itu masih banyak material-material yang tersisa. Mungkin apabila telah selesai secara keseluruhan proses-proses pembangunan, tinggal uji coba dan lainnya, sisi bawah dapat dibuka lebih lebar sehingga jalan balap sepeda dapat dilewati oleh dua kendaraan seperti biasanya. Ini adalah suasana di dalam stasiun Velodrome. Kita akan menuju nanti ke stasiun paling akhir yaitu Pegangsaan 2. Kita akan melihat kereta MRV di sana karena biasanya diparkir di sekitar stasiun Pegangsaan 2 ya. Sebagaimana stasiun itu juga adalah stasiun yang berfungsi sebagai depo. Hari ini tanggal 5 Oktober, jadi ada program moda transportasi dengan biaya Rp1, sebenarnya gratis ya, namun secara sistem harus tetap ada angka yang dimasukkan, jadi ada angka 1. Nah, untuk platform yang nomor 1 ataupun peron di mana kita berada, di sini sudah tidak dioperasikan rangkaian kereta dikarenakan jalurnya ataupun treknya dipergunakan tadi untuk kereta MRV ya, kemudian juga untuk uji coba trek. Nah, para penumpang yang akan menggunakan rangkaian kereta LRT Jakarta yang 2 gerbong, maka harus naik terlebih dahulu ke lintasan yang akan menyeberang ya di sisi atas ke arah platform 2. Fasilitas yang ada di sini ada musola, kemudian juga ada toilet yang sangat nyaman. Sebelum kita pindah ke platform 2, di sini kita lihat terlebih dahulu di sisi sambungan rel ya. Untuk trek yang di barat ya ataupun di kanan kita ini sudah tersambung secara sempurna. Sedangkan proses pekerjaan trek berikutnya masih berlangsung dan para pekerja yang kita lihat mulai mempersiapkan area-area untuk penempatan bantalan-bantalan rel yang nantinya akan dicor ataupun berupa slab track. Nah, di video ataupun media sosialnya Waskita atau juga Jakpro dapat kita lihat bahwasannya slab track sudah juga mulai dipasang dari arah stasiun Rawamangun menuju ke arah stasiun Velodrome ini. Bagi para penumpang LRT Jakarta yang akan pindah moda transportasi dapat menggunakan ini nih, gate yang menuju ke JPO yang terintegrasi dengan halte Transjakarta Pemuda Rawamangun. Mungkin nantinya tetap tersambung dengan halte tersebut untuk yang ke arah Pulau Gadung. Hanya saja untuk yang ke arah Manggarai mereka tidak lagi turun di sini sehingga bisa terus menggunakan rangkaian kereta sampai ke arah Manggarai dan Duku Atas. Jadi JPO-nya tidak banyak ya dipergunakan oleh para penumpang. Tampak para pekerja di sana mengangkut material ya, ini hari Sabtu. Kemudian ada tenda. Dan ini adalah material-material yang ada di sisi bawah dari layang LRT Jakarta. Sama halnya untuk jalan balap sepeda di sisi timur, ini juga menyisakan 1,5 lajur untuk kendaraan roda 4 ya melewatinya. Bukan hanya LRT Jakarta yang memberlakukan tarif Rp1,
Transjakarta juga sama. Jadi bagi para penumpang yang naik moda transportasi pada hari ini akan kena tarif Rp1 ataupun juga gratis. Baik, kita akan masuk ke rangkaian dari LRT Jakarta. Kita akan menuju ke Pegangsaan 2. Cukup ramai di dalam gerbong. Suasana di dalam rangkaian kereta ini cukup nyaman ya, dan kereta ini buatan perusahaan Korea Selatan Hyundai Rotem. Saat ini gerbongnya hanya ada 2, mungkin nanti akan ditambah gerbongnya di antara ujung-ujung ya. Yang kita lihat di desain ada 3. Baik, untuk menuju ke stasiun Pegangsaan 2 kita akan melewati beberapa stasiun termasuk Equestrian, kemudian ada stasiun Pulau Mas. Menyeberang ke arah Kelapa Gading ada stasiun Boulevard Selatan. Kemudian setelah crossing di bawah dari tol Sunter Pulau Gebang ada stasiun Boulevard Utara, di mana berada di sekitar Mall Kelapa Gading. Lalu paling akhir adalah stasiun Pegangsaan 2 yang ini. Kemudian ada deponya ya. Nah, kereta MRV parkir di sekitar depo. Sebelum kita sampai ke Pegangsaan 2, kita lihat lagi proses uji coba di media sosialnya Jakpro. Di sini nampak para pekerja mempersiapkan trek ya pada saat sebelum dari jalur ini akan dilewati oleh kereta MRV. Jarak antara kedua rel itu dicek terlebih dahulu apakah sesuai dengan lebar sepur yang menjadi standar operasi dari LRT Jakarta. Kemudian di sini terdapat banyak para stakeholder ataupun juga pihak-pihak yang berkaitan dengan proses pembangunan juga proses uji coba. Semoga para pekerja ya, termasuk dari Jakpro, kemudian Waskita dan para pekerja dari stakeholder lainnya diberikan kelancaran, keselamatan serta kesehatan untuk dapat menyelesaikan trek ini, kemudian juga layang LRT Jakarta secara keseluruhan tepat waktu sehingga membawa manfaat bagi masyarakat Jakarta, khususnya masyarakat yang menggunakan dari sisi utara kota Jakarta ke arah pusat kota Jakarta di Manggarai. Manggarai sendiri yang kita ketahui akan menjadi stasiun sentral tentu. Integrasi dari berbagai moda transportasi, kemudian kemudahan mobilitas masyarakat sangat diutamakan oleh warga Jakarta agar lebih mudah dan efisien. Ini adalah stasiun Pulau Mas. Stasiun ini sudah beroperasi ya di fase 1 yang saat ini dari arah Pegangsaan 2 ke arah Velodrome. Stasiun Pulau Mas ini berada di sekitar Jalan Perintis Kemerdekaan. Nah, jalan tersebut sebenarnya masuk tahap 3 pembangunan MRT Jakarta. Nantinya mungkin akan diintegrasikan dengan stasiun Pulau Mas yang dilewati oleh jalur MRT Jakarta fase 3 yang menghubungkan Tomang sampai ke arah Medan Satria Bekasi. Walaupun secara keseluruhan itu akan menghubungkan Tangerang, Balaraja ya ke arah Cikarang. Ini adalah suasana di sekitar depo ataupun ujung dari stasiun LRT Jakarta di Pegangsaan 2. Terdapat banyak trek-trek dari kereta LRT Jakarta ya. Di sana selain trek ataupun rel juga terdapat rel ketiga yang batangan berwarna putih yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik ya atau catu daya listrik. Terdapat satu rangkaian kereta LRT Jakarta yang tidak dioperasikan tadi kita lihat. Nah, bagaimanakah suasana di luar dan akses menuju ke sekitar area Pegangsaan 2? Ini adalah jalurnya ya, jalur keluar. Terdapat pegangan di kedua sisi untuk mungkin orang tua, anak kecil misalnya, ataupun ibu hamil, ataupun para disabilitas. Di bagian bawah terdapat guide block yang berwarna oranye ini berfungsi sebagai penunjuk arah bagi para tunanetra. Akses menuju ke lantai 1 ataupun lantai dasar itu menggunakan lift atau juga menggunakan anak tangga eskalator.
eskalator ya kalau kita lihat, karena lumayan tinggi. Operasional dari kereta LRT Jakarta di sini dimulai pukul 5.30, kemudian per 10 menit ya heading time-nya, nanti mungkin akan bertambah sampai ke pukul 22:20 ya. Berarti cukup banyak perjalanan yang dilakukan dalam satu hari. Di sini petunjuknya yang diingat adalah malam pukul 10.20, kemudian pagi pukul 5.30. Parkir sepeda ya. Akses menuju keluar ya ke area pegangsaan 2 seperti ini. Terdapat koridor yang cukup panjang menuju ke arah jalan yang ada di sekitar pegangsaan 2. Koridor juga dilengkapi dengan atap ya, sehingga para pengguna LRT Jakarta tetap dapat terlindungi oleh misal hujan dan juga panas. Yang penting lagi untuk disiapkan adalah kantong-kantong parkir, karena nantinya para pengguna akan parkir kendaraan di sekitar stasiun dan menaiki kereta menuju ke pusat kota Jakarta. Di pintu akses keluar terdapat slot-slot parkir yang bisa dipergunakan untuk kendaraan roda 4. Kemudian juga kita lihat untuk kendaraan roda 2 ya. Saat ini memang penggunanya tidak banyak ya, karena sampai di velodrome saja. Mungkin nanti akan jauh lebih banyak pada saat LRT Jakarta tersambung secara penuh ke arah Manggarai, apalagi ke arah Duku Atas. Terdapat tadi tarif parkir ya untuk di sekitar pegangsaan 2. Jadi bagi para pengguna kendaraan yang tidak ingin terus ke pusat kota menggunakan kendaraan pribadi, maka cukup parkir di sini. Bagian bawah dari depo juga banyak terdapat tiang-tiang ya. Kemudian akses menuju ke arah jalan yang ada di depan sana mungkin akan menempuh waktu kurang lebih 5 menit pada saat keluar dari stasiun, atau mungkin sekitar 3 menit dengan jalan cepatnya. Baik, kita kembali ke stasiun Velodrome. Nah, kan kita berada di jalur sisi barat. Di sini ada crossing dari trek ya, sehingga kereta diarahkan ke platform 2. Barusan saja kita crossing. Jadi untuk jalur yang sisi barat mungkin dipergunakan untuk uji coba. Pada saat nanti jalur yang baru ataupun trek yang baru di sisi timur selesai ya, ataupun di sisi selatan dari Jalan Pemuda, maka keretanya akan pindah kembali ke platform 1. Baik, kita lanjutkan ya informasi yang ada di media sosialnya Waskita. Di sini progres pembangunan dari layang LRT Jakarta di sepanjang Jalan Pemuda tadi dari arah Velodrome yang kita lihat ini adalah rel ataupun trek yang sudah selesai di sisi utara. Kemudian yang di sisi selatan ya nampaknya tahap-tahap penyelesaiannya mulai kelihatan karena sudah ada penyiapan dari bantalan-bantalan rel kereta. Untuk lebih lengkap bisa lihat di media sosialnya Waskita Karya ya. Dan ini adalah stasiun Rawamangun. Stasiun ini merupakan stasiun pertama pada saat rangkaian kereta ke arah Jalan Pemuda ataupun ke arah barat terus ke Jalan Pramuka. Proses yang berlangsung yang kita lihat di sini pemasangan atap. Lebih detail di sisi bawah aksesnya kita nanti bisa lihat di video berikutnya. Rangkaian kereta nanti akan melewati stasiun ini ya. Walaupun secara desain lagi rencana stasiun itu akan melayani 2 jalur termasuk yang ke arah stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim. Walaupun kita belum lihat di sini, mudah-mudahan nanti itu bisa terjadi dan tentu akan mempermudah mobilitas masyarakat yang akan menggunakan kereta cepat. Baik, ke arah Jalan Pramuka dan bertemu juga dengan Jalan Ahmad Yani ya, Jalan Tol Tanjung Priuk Cawang. Di sini pekerjaan lebih banyak penyiapan dari pilar-pilar baru ya, pengoboran, pembuatan bor-bor pile. Kemudian disinilah titik crossing dengan jalan tol. Berarti layang LRT Jakarta berada di atas jalan tol menyeberang ke arah Jalan Pramuka. Di Jalan Pramuka sendiri kita juga lihat sudah banyak tiang-tiang yang
mulai berdiri ya, walaupun belum secara sempurna, namun pondasi-pondasinya juga sudah banyak yang selesai. Kemudian sudah mulai erecting, mungkin setengah tiang, dan sudah ada besi-besi yang menjulang ke atas untuk diteruskan menjadi sebuah pilar sehingga dapat disambungkan dengan pilar-pilar lain membentuk layang LRT Jakarta. Rotary drilling rig ya, ataupun mesin-mesin yang dipergunakan untuk pengeboran kita bisa lihat di sekitar sini. Kemudian ada casing-casing ya, ataupun pipa-pipa besi panjang yang nantinya akan ditanam ke dalam tanah pada saat pembuatan bore pile. Nah, di underpass dari Jalan Pramuka, tepatnya di sekitar rel kereta, di sini ada crossing dengan KRL nantinya. Kemudian untuk menuju ke arah Matraman dan juga Tambak di sana, maka jalur layang LRT Jakarta akan berada di samping dari flyover ya, di sebelah selatan ya, ataupun sebelah kiri kalau kita dari sini nih. Pilarnya sudah mencapai pilar 126, 127B, 128B. Di ujung sana, di tempat yang sedang padat sekali menjelang lampu merah, itu adalah area stasiun Matraman ya. Namanya mungkin akan sama dengan stasiun Matraman baru yang ada di sekitar Viadak Karamanggarai. Kita lanjutkan ke arah Manggarai. Di sini dapat kita lihat pilar-pilarnya juga sudah mulai berdiri di bagian ujung ya. Tadinya masih bagian bawahnya saja pondasi. Sedangkan ke arah Manggarai dapat kita lihat bagian atas mulai ada yang dicor ya, di sambungan-sambungan beton-beton girder di antara pilar-pilar yang kalau kita lihat kecil ya, walaupun sebenarnya kalau dari bawah itu cukup besar. Di sini akan crossing di sekitar pintu air Manggarai di atas layang dari KRL ya, yang menghubungkan stasiun Manggarai ke arah Cikini. Nah, di depan dari Rumah Sakit Sultan Agung, di tempat titik temu dari Jalan Minangkabau dan juga Jalan Sultan Agung, ada stasiun LRT Jakarta Manggarai. Tadinya mungkin sempat mengira bahwa stasiunnya itu ada di dalam stasiun Manggarai, ternyata memang berada di luar agar memudahkan manuver dari kereta. Ujung dari trek akan ada di jembatan penyeberangan orang di depan Pasar Rumput ya, mungkin untuk manuver, dan itu akan diteruskan ke arah Duku Atas. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.